Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Arifatul Fia dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Pada kesempatan pagi ini Ibu akan menjelaskan bab tentang suhu dan perubahannya dengan subbab suhu dan pengukurannya. Untuk sumber belajar silahkan dibuka dan dibaca modul pengayaan halaman 74 sampai 77. Perhatikan gambar berikut ya. Ketika kalian demam ya, ibu kalian akan menempelkan tangannya ke dahi kalian ya. Pertanyaannya, apakah tangan itu bisa sih digunakan untuk mengukur suhu? Sebetulnya alat ukur suhu itu adalah termometer. Ada berita dunia di sebuah stasiun televisi, yaitu banyak penduduk di salah satu kota India ini mengungsi karena pada siang hari suhu udara mencapai 32 derajat Fahrenheit. Menurut kamu, kota itu sedang dilanda cuaca panas atau dinginkah? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Di sini ada dua jenis termometer, yaitu termometer digital dan termometer infrared. Ketika kalian ke sekolah ya, biasanya ini dicek suhunya menggunakan termometer infrared. Jadi, indera peraba atau tangan ini tidak dapat digunakan sebagai alat untuk ukur suhu, ya. Alat pengukur suhu yang tepat dan bersifat standar ini menggunakan termometer. Termometer dalam satuan standar internasional dinyatakan dalam satuan Kelvin. Ini ada termometer zat cair, berikut bagian-bagiannya. Ini ada pipa kapiler, ini skala suhunya, yang ini saat suhu meningkat permukaan zat cair akan naik, saat suhu turun permukaan zat cair ini juga akan turun. Jadi ketika suhunya naik ini naik, ketika turun ini juga turun. Suhu sendiri ini suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu ini dinamakan termometer. Zat pengisi termometer sendiri, ini ya, zat pengisinya. Ini ada menggunakan alkohol dan raksa. Perbedaannya menggunakan alkohol dan raksa. Kalau alkohol ini diberi warna agar dapat dibaca. Kalau raksa tidak usah diberi warna karena sudah mengkilap. Alkohol ini memiliki titik beku kurang min 114,6 derajat Celcius. Kalau raksa min 40 derajat Celcius. Kalau alkohol titik didihnya 78 derajat Celcius, kalau raksa titik didihnya 358,58 derajat Celcius. Alkohol ini mudah didapat, kalau raksa sukar didapat. Kalau alkohol ini harganya murah atau terjangkau, kalau raksa ini harganya mahal. Kalau alkohol ini bukan zat yang beracun, kalau raksa ini zat yang beracun. Zat pengisi termometer sendiri, ini mengapa sih bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Ya, mengapa harus alkohol dan raksa? Karena air ini memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Itulah mengapa pengisi termometer tidak menggunakan air. Termometer dalam kehidupan sehari-hari ini ada termometer klinis ya, digunakan untuk mengukur suhu badan.
Termometer bimetal ini digunakan untuk mengukur logam ya, benda yang bersifat logam. Terus ada termometer Sigbelani. Digunakan untuk mengukur suhu udara tertinggi atau terendah dalam suatu hari. Terakhir ada termometer dinding. Ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Skala dari termometer ini ada titik didih air dan titik beku air. Untuk titik didih air, termometer derajat Celcius ini 100 derajat, Reaumur 80 derajat. Untuk Fahrenheit 212, Kelvin 373 derajat. Untuk titik beku air ini Celcius 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, Kelvin 273 derajat. Satuan suhu rentangnya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin ini ya. Untuk mengetahui skalanya ini harus dikurangi dulu ya. 100 dikurangi 0 derajat ada 100, berarti skalanya Celcius ini 100. Untuk Reaumur 80 dikurangi 0 derajat ada 80. Fahrenheit 212 dikurangi 32 ada 180. Kelvin 373 dikurangi 273 ada 100. Untuk perbandingannya agar semakin mudah dan biasanya digunakan untuk rumus ini, untuk mencari perbandingannya ini dibagi 20, 100 bagi 20 ada 5, 80 dibagi 20 ada 4, 180 dibagi 20 ini hasilnya 9, 100 dibagi 20 hasilnya ada 5. Berarti perbandingannya skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin ini 5 banding 4 banding 9 banding 5. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai skala dari termometer sendiri. Sekarang ini rumusnya ya. Misalnya 50 derajat Celcius dijadikan ke Fahrenheit berarti berapa? Ya, ini rumusnya. Tx kurangi Tbx ya, Tx sendiri suhu yang terukur termometer X, Tbx titik tetap bawah termometer X ya, Tax kurangi Tbx, Cax titik tetap atas termometer X, Tbx titik bawah termometer X. Sama dengan ini akan didapat persamaan singkat. Lah, ini persamaan singkatnya. Misalnya suhu awal 50 derajat Celcius dijadikan ke Fahrenheit, berarti rumusnya 9 per 5 derajat Celcius ditambah 32. Kelvin juga seperti itu, ya. 50 derajat Celcius dijadikan ke Kelvin, berarti ini diisi berapa? 50 derajat Celcius ditambah 273,15. Biasanya komanya ini nggak usah dihitung ya, biasanya cuma 273. Ini juga 273, nggak usah 15. Agar lebih jelas, ini adalah contoh soal. Dio mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 50 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut bila dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, dan Kelvin? Ya. Jawab. Ya, yang pertama ini dinyatakan dalam skala Celcius. Berarti dari Fahrenheit ya ke Celcius. C 5/9 derajat Fahrenheit dikurangi 32. Ya, ini 5/9
karena ini Fahrenheitnya 50 derajat Fahrenheit, ini dimasukkan 50 dikurangi 32. 32 ini rumusnya ya, ini. Berarti ini didahulukan yang ada di dalam kurung dulu. 50 dikurangi 32 ada 18 ya nak. 18 dibagi 9 ada 2. 2 dikali 5 hasilnya ada 10 derajat Celcius. Ya. Yang B, ini Fahrenheit dijadikan reaumur. Fahrenheit dijadikan reaumur. Berarti 4/9 derajat Fahrenheit dikurangi 32. 4/9 ya. Derajat Fahrenheitnya ada 50 dikurangi 32 ya. 50 dikurangi 32 ada 18. 18 dibagi 9 ada 2 ya. 2 dikali 4 ada 8. Berarti hasilnya 8 derajat reaumur. Yang C, Fahrenheit dijadikan Kelvin. Fahrenheit dijadikan ke Kelvin ya. Nah, ini kan tadi Kelvin. 5/9 derajat Fahrenheit dikurangi 32. Berarti sama kayak ini ya. Berarti hasilnya ada 10. Nah, 5/9 50 dikurangi 32 berarti ini hasilnya ada 10 ya. Ditambah 273 ya. 10 ditambah 273 ada 283 derajat Kelvin. Jadi 50 derajat Fahrenheit ini sama dengan 10 derajat Celcius, 8 derajat reaumur, dan 283 derajat Kelvin. Ini ada contoh soal lagi. 100 derajat reaumur, berapa derajat Celcius? Ya, ini. 100 derajat reaumur, berapa derajat Celcius? Reaumur ke Celcius, 5/4 dikali derajat reaumur. 5/4 derajat reaumur ini ada 100, dimasukkan 100, berarti 100 dibagi 4 ada 25 ya. 25 dikali 5 ada 125 derajat Celcius. Yang kedua, 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Celcius ke Fahrenheit, berarti 9/5 derajat Celciusnya ada 50 ya. Plus 32, 9/5, 50 plus 32. Didahulukan ini. 50 bagi 5 ada 10. 10 kali 9, 90. 90 ditambah 32 hasilnya ada 122 derajat Fahrenheit. Berarti 50 derajat Celcius ini sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, 104 derajat Fahrenheit berapa derajat reaumur? Fahrenheit reaumur 4/9 ya, derajat Fahrenheit dikurangi 32. 4/9 derajat Fahrenheitnya ada 104 dikurangi 32. 104 dikurangi 32. 104 dikurangi 32 ini ada 72. 72 dibagi 9 ini ada 8. 8 dikali 4 ini ada 32 derajat reaumur. Yang keempat, ini 200 Kelvin, derajat Kelvin diubah ke Celcius. Ini ya. Derajat Kelvin dikurangi 273. Berarti derajat Kelvinnya ada 200 dikurangi 273 ada 7 min 73 derajat Celcius.